Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kita akan kembali mengomentari video dari Tripahit yang berjudul Pendeta Esa Soru, kami tidak pernah menolak Yesus sebagai nabi. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Kita tetap lagi kembali. Oke, silakan Pak Suma, mohon difokus pada poinnya terkait dengan analogi dan hal-hal yang Pak Isra sudah sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saya hanya berfokus kepada dalil, ya, bukan kepada asumsi. Yang pertama, saudara, Esa Soru mengatakan bagi Kristen nabi itu bisa disebut Tuhan. Ini sudah menyalahi dalil. Karena nabi yang dimaksud di situ tidak sama seperti Tuhan. Karena memang nabi itu adalah seorang yang diutus. Tuhan adalah sosok yang mengutus. Jadi nabi dan Tuhan itu berbeda. Yang satu diutus, satu lagi mengutus. Itu sudah beda konteksnya. Nabi adalah jalan, Tuhan tujuan. Kalau kita menurut pada kata Yesus, ya jelas dua hal berbeda. Nabi jalan, Tuhan tujuan. Nabi yang diutus, Tuhan yang ngutus, beda. Kok disamakan gitu kan? Itu masalahnya guys. Tapi nabi yang disebut situ sama seperti nabi. Catat itu, Bung. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak sama dengan Kristen, kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan bagi kalian. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 6 sampai 8. Yesus itu Tuhan, bukan nabi itu. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Nabi hanya dianggap sebagai ya gelar saja. Jadi gini, saya udah sebuah video aja gini ya. Ada orang yang anggaplah Tuhan itu presiden. Ada orang yang dia adalah pengusaha atau karyawan kayak saya sekaligus presiden. Mau dibandingkan dengan saya hanya karyawan, nggak bisa. Kalau ada orang yang karyawan sekaligus presiden, harus dibandingkan dengan orang yang karyawan dan presiden juga. Misalnya, kalau ada bandingkan Jokowi yang pengusaha dan presiden, maka dibandingkan dengan presiden lain yang juga pengusaha dan presiden. Siapa kayak misalnya kayak Donald Trump, itu harus cocok dibandingkan, equal. Nggak cocok Jokowi bandingkan dengan saya, nggak cocok karena saya bukan presiden. Sama kayak Yesus dengan Musa nggak cocok karena Musa hanya nabi, Yesus bukan hanya nabi tapi juga Tuhan. Itu masalahnya. Jadi siapa yang cocok dibandingkan dengan Musa dalam konteks ini, yaitu Muhammad. Karena Muhammad itu adalah cuma nabi, bukan Tuhan guys. Itu logika pikirnya. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak harus sama, ya memang harus Anda mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, saudara Esra. Nah sekarang kita lihat, nabi yang sama seperti Musa. Ya betul, kalau nggak sama ya nggak sama aja, berarti nggak seperti, nggak mirip. Kalau kita mirip, maka kita kemukakan gitu, dengan bukti-bukti yang ada, perbandingan yang kita kasih contohnya apa saja yang sama gitu kan. Kalau ada tidak sama ya udah nggak sama aja gitu kan. Berarti nggak mirip, nggak seperti berarti gagallah, kalahlah Yesus kalau dikatakan mirip dengan Musa. Karena yang menang adalah Nabi Muhammad guys. Yang mirip di Musa itu Nabi Muhammad gitu kan, bukan Yesus. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mujizat apapun, yaitu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum kemudian Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi Zumanis yang menunjukkan poin-poin yang sama. Nah harusnya kan Esa Soru juga nggak mau kalah dong. Tunjukkan juga hal yang sama Yesus dengan Musa. Zuma memberitahukan hal yang sama antara Musa dengan Muhammad dan hal yang beda antara Yesus dengan Musa. Artinya dia sedang berusaha untuk memberikan poin 1 pada Muhammad dan poin minus 1 kepada Yesus. Nah Anda harusnya counter itu. Anda kasih poin 1 untuk Yesus dan poin minus 1 kepada Muhammad. Tapi tidak, dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu memang tidak banyak kesamaan antara Yesus dan Musa selain sama-sama manusia, sama-sama nabi. Apalagi sama-sama punya ibu, makan minum, paling itu saja gitu kan. Tapi yang lain banyak beda guys gitu. Kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam
Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Ini sama kayak orang lagi bertanding. Yang satu sedang sibuk memberikan data, ini loh samaannya, untuk membuktikan bahwa memang seperti. Yang satu lagi yaitu Seru malah ngeles. Ya nggak nyambung, ya Anda kalah Seru. Harusnya ada ikut dalam pertandingan ini. Oh, Zuma sedang memberikan data yang membuktikan kemiripan Musa dengan Muhammad. Aku juga harus kasih data dong, kan gitu harusnya. Tapi tidak, dia milih untuk ngeles. Berarti dia milih untuk kalah, guys. Itu poinnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, Bung. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, "Kamaukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian kesamaan Musa dengan Yesus juga sama dengan Muhammad dengan Musa. Tapi banyak hal yang sama antara Muhammad dengan Yesus tuh dengan Musa tuh nggak sama antara Yesus dan Musa. Itu poinnya, guys. Jadi kalau seru mau tanding pun dia bilang, oh Musa dan Yesus sama-sama gini, ya Muhammad juga begitu gitu. Tapi poin kan sebutkan Zuma tadi justru tidak ada pada Yesus gitu loh. Yang ada pada Muhammad dengan Musa, tapi tidak ada pada Yesus dan Musa. Artinya Muhammad dapat poin 1 plus 1, Yesus dapat minus 1 poinnya di harapan Zuma. Daripada Yesus paling Muhammad kosong, Yesus kosong, atau Muhammad 1, Yesus 1. Gak ada gunanya gitu kan. Dia harusnya kasih poin plus 1 dengan minus 1 untuk yang didukungnya dengan yang tidak didukungnya, guys. Kalau cuma sama-sama plus 1 sama-sama 0 ya percuma gitu kan. baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian. Jadi apa yang dilakukan Zuma inilah yang seharusnya. Ini pertandingan perlombaan untuk membuktikan siapa yang mirip, yang seperti Musa. Harusnya ikut dalam pertandingan itu, bukan malah ngeles, guys, gitu loh. Menghindari serangan-serangan Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, saudara Esra bertahan, harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina dan juga apa yang menjadi tanah Syria. Itu diajarkan kemudian. Yesus tak bisa dia. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, gugur dia di situ. Makanya sekali lagi saya katakan, seorang pendeta Esra Soru harus membantah firman Tuhan yang mengatakan sama seperti Musa. Maka Nabi itu tidak boleh sama seperti Musa, tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa, dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa, ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Gak ada yang sama. Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa. Ada, sama-sama manusia, sama-sama nabi, sama-sama kami minum, tapi itu juga dimiliki oleh Muhammad gitu. Jadi nggak masuk poin, guys. Saya itu, ya. Saya kira begitu ya, Saudara Pendeta Esra Soru.
karena saudara membahas tentang Ulangan 18, tapi Esa Sorus mencari apa yang sama antara Yesus dan Musa, tapi nggak sama dengan Musa dengan Muhammad. Itu baru seperti Zuma lakukan. Tapi kan tidak terjadi, guys. saya sedikit pun tidak bisa melihat ada kesamaan antara Yesus. Terakhir, Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Herop, ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga di dalam Gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Ini sesi di babak ini yang terakhir, Pak Esra. Silakan Pak Esra, ini yang terakhir sebelum kita masuk babak kedua. Silakan. Oke, soal masalah Nabi dan Tuhan tadi, tujuan saya menggunakan omongan itu bukan apa-apa, karena sebenarnya kalau bicara Nabi, kan juga orang Kristen percaya Yesus juga Nabi masalahnya. Matius 21, 10, 11. Ya, orang-orang menyahut dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu benar. Ya, Yesus memang Nabi. Karena dia diutus. Tapi Yesus bukan mengutus. Artinya dia bukan Tuhan. Yesus adalah jalan benar. Tapi dia bukan tujuan. Artinya Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus juga disebut sebagai tujuan, bukan hanya jalan, atau Yesus disebut juga sebagai mengutus, maka dia juga Tuhan. Tapi dia faktanya hanya Nabi, gitu guys. Justru kalau Anda jadikan dia Tuhan, Nabi sekaligus Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, sama kayak membandingkan level seorang karyawan kayak saya dengan karyawan sekaligus presiden seperti Jokowi, nggak sama guys. Harusnya saya dibandingkan dengan sama karyawan seperti saya, itu loh pikirnya. Justru Anda membuat Yesus itu Tuhan, itulah yang bikin jadi hilang, seperti Musa sama Musa itu hilang gitu. Karena perbandingan adalah Nabi yang walaupun juga Nabi tapi juga presiden, juga Tuhan gitu guys. Itu masalahnya di situ gitu loh, ya kan. Yang bikin dia tuh nggak sama tuh di situ. Padahal Nabi-nya udah sama gitu kan. Ini sama kayak air susu dibalas air tuba. Nilai siti rusak susu bilanga. Yang bikin rusak itu adalah posisi sebagai Tuhan itu merusak jadinya. Yang membuat dia itu jadi nggak sama seperti Musa guys. Itu loh gue pikirnya. Galilea. Di Lukas 7 ayat 16. Semua orang ketakutan dan memuliakan Allah dan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yesus sendiri bilang, iya, mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Mereka memuliakan Allah karena Allah itu menghadirkan nabi yang mulia di tengah-tengah mereka. Sama kayak kita orang Islam, itu memuliakan Allah karena Allah menghadirkan nabi yang mulia di tengah kita, yaitu Nabi Muhammad. Yang dimuliakan siapa? Nabi Muhammad, bukan Allah. Sama kayak mereka juga begitu. Jadi jangan ketika ada ayat mengatakan bahwa yang dimuliakan Allah berarti Yesus Tuhan, nggak nyambung guys. Yang Allah ya yang Tuhan, yang Allah dimuliakan kok bukan Yesus kan? ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, dan konteksnya karena penolakan kepada dia. Jadi sebenarnya kecuali orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan dan bukan nabi, itu jadi soal. Tapi persoalannya Yesus jadi Tuhan dan Nabi juga soal. Ngerti nggak? Sama-sama soalnya guys. Karena menjadi bertentangan dengan apa yang Yesus ucapkan, bahwa dia tuh cuma jalan dan dia tuh diutus. Bukan mengutus dan bukan tujuan guys. Itu jadi masalah tuh. Kan? adalah bahwa ada ayat-ayat dan kekristenan percaya bahwa Yesus juga nabi. Maka kalau bicara tentang nabi dalam Ulangan pasal 18 tetap relevan dengan Yesus karena dia nabi. Nah, ya kalau gitu relevan lah. Silakan Anda dibandingkan dengan Jokowi. Jokowi biasanya Anda bukan presiden. Relevan nggak? Nggak relevan. Jokowi dibandingkan dengan siapa? Donald Trump, bukan dengan Anda, Pak Esa Soru gitu kan. berikut adalah tadi Suma mengatakan bahwa saya berusaha menolak kesamaan. Saudara semua dengar, apakah saya memang menolak kesamaan? No. Saya menerima kesamaan. Yang saya persoalkan adalah kesamaan. Anda berkata bahwa tidak harus sama persis, harus relevan. Ya buktikan relevansinya di mana kesamaan antara Yesus dengan Musa, yang itu menjadikan perbedaan antara Yesus Muhammad dengan Musa. Buktikan. Kalau nggak ngomong, ya berarti Anda itu cuma omong-omong istilahnya gitu guys, yang lagi trending sekarang kan. Cuma omong aja, orang juga bisa gitu kan. Buktikan gitu. Mana datanya gitu kan. Dalam hal apa? Tadi saya bicara soal ilmu analogia,
Tapi kan dia tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Kita bilang ya, kalau dia ngomong sama seperti Musa, artinya Musa secara keseluruhan. Kalau dia ngomong gantengnya Musa, berarti hanya bahas gantengnya Musa. Kalau kebaikan Musa, berarti hanya bahas kebaikan Musa. Kalau keburukan Musa, berarti hanya bahas tentang keburukan Musa. Ngerti nggak? Kalau ngomong Musa, ya berarti keseluruhannya. Ya kegantengannya, kebaikannya, keburukannya, mukjizatnya, semua tentang Musa. Karena katakannya seperti Musa, guys. Nah, itu sangat berbeda. Jadi seperti seperti masakan Padang. Ya berarti Anda harus bahas semuanya tentang makanan Padang itu. Tapi kalau dikatakan bahwa seperti pedasnya makanan Padang, berarti Anda bahas sisi pedasnya. Seperti enaknya masakan Padang, berarti Anda bahas sisi enaknya. Gak ngomong tentang bahwa masakan Padang itu gak disukai oleh orang Amerika misalnya. Itu guys. Tapi kalau ngomong seperti masakan Padang, berarti semuanya dibahas. Mau yang positif negatifnya semua dibahas guys, itu gue bikinnya kan. Ya, apakah A seperti B itu berarti dalam segala hal? Itu berarti poin saya bukan saya menolak kesamaan, tapi saya menolak tentu A seperti B itu segala hal, kecuali kalau B-nya dikasih poin, misalnya seperti gantengnya si B, nah, seperti baiknya si B, seperti hobinya si B, baru ada potong-potong itu, baru ada spesifikan. Tapi kalau tidak ada kata-kata yang spesifik, jangan ada spesifikan. Berarti itu general, ngerti nggak? Seperti Mbak ini, berarti Mbak ini keseluruhan. Tapi kalau seperti cantiknya Mbak ini, berarti cantiknya aja. Yang nggak cantik ya dibahas, guys. Itu lagi pikirnya, gitu kan? Kesamaan dalam segala aspek. Itu berarti saya menerima kesamaan, tapi kesamaan pada aspek-aspek tertentu dan kalau nggak ada ngomong aspek apa katanya itu tertentu, jangan jadikan tertentu. Makanya Esa Surni guys, dia belajar bahasa di mana gitu kan. Masa dia guys memahami bahwa kalau tidak ada kata-kata tertentu di situ, misalnya gantengnya Musa, manisnya Musa, baiknya Musa, jangan ada bikin spesifik itu. Cuman kata-katanya cuma seperti Musa, ya berarti Musa secara keseluruhan gitu kan. Masa gitu aja dia nggak ngerti gitu guys. Gimana sih pendeta Esa Surni kan? aspek-aspek tertentu itulah yang harus dibuktikan dari dalam teks. Nah, pada saat Suma lucu guys ya. Orang ngomong tentang Musa, arti keseluruhan, dia ngomong tentang kayak Musa gantengnya Musa, kewe Musa, enggak. Ini ngomong bukan tentang spesifik Pak Esasoru. Ini ngomong tentang keseluruhan. Seperti Esasoru, ya berarti seperti dia sesungguhnya. Kalau saya bilang bodohnya seperti Esasoru, berarti hanya ngomong tentang bodohnya. Baiknya Esasoru jangan dihubungkan gitu. Simpel itu padahal guys ya. Jadi dia nggak ngerti bedakan antara utuh atau sempurna, general dengan spesifik, nggak bisa dibedakan guys. Ngerti dia Esasoru ini mana yang spesifik, mana yang utuh general tuh kan. Angkat segala macam kesamaan lagi apa segala macam tuh. Itu ya kembali lagi diangkat sesuatu yang tadi saya katakan. Dasarnya apa mengangkat seluruh kesamaan itu? Dasarnya seperti Musa. Itu dasarnya. Kalau yang logika Anda kan seperti gantengnya Musa, seperti baiknya Musa, itu harus spesifik. Tapi kalau seperti Musa berarti artinya general guys ya, keseluruhan berarti ya. Ya. Nah, justru seperti saya bilang, kalau mau mengangkat segala kesamaan, maka kita bertanya, Musa membelah laut, Muhammad pernah belah laut atau tidak? Musa pernah bikin 10 tulah, banyak mujizat. Muhammad pernah bikin 1 mujizat atau tidak? Nah, tambahkan. Yesus mungkin juga tidak. Enggak. Berarti poin Muhammad 0, Yesus 0. Enggak ada poinnya. Ngapain ada bahasa yang ada poin? Ini pertandingan untuk mencari poin. Anda kasih tanpa poin, ini ngapain? Coba. Bisa gini ya. Apa kelebihan saya? Gitu. Nah, maksud gini apa? Ya bisa seperti lah ya, yang bikin poin itu disampaikan miripnya saya dengan miripnya Esasoru dengan monyet misalnya. Ini bukan apa ya, ini analogi biar dia ngerti itu kan. Tapi saya udah malas sekali kan sama Esasoru ini kan, masa gitu juga nggak paham dia. Artinya adalah keseluruhan gitu, dari gayanya, bulu-bulunya, mungkin semua yang ada itu maksudnya guys gitu loh. Dan misalnya saya dan Esasoru siapa yang lebih mirip monyet misalnya, ya berarti semuanya.
Jadi kalau saya dan monyet sama-sama punya dengan Exosaurus, ya ngapain disampaikan? Nggak ada poin plus bagi saya atau Exosaurus kan? Makanya yang beda, yang sama dengan monyet tapi beda, ngerti nggak maksudnya? Ya, yang sama antara dia dengan monyet, tapi beda antara saya dengan monyet. Nah itu berarti dia bisa ngakui dia kalian seperti monyet gitu. Itu yang gue pikir. Jadi harus lihat dari lawannya itu, ini kan tidak ada. Ketika dikatakan Yesus Muhammad nggak bisa atau nggak pernah belah laut kan Yesus juga artinya nggak dapat poin dua-duanya. Tapi yang sampaikan Zumar ini adalah poin bagi Nabi Muhammad 1+1 dan poin minus bagi Yesus -1. Itu harus kayak gitu yang bisa selalu tiru gitu. Kalau nggak ada poinnya pengen ngomong gitu loh ya kan? Atau sebanyak Musa atau tidak? Musa pernah bikin korban Paskah, Muhammad ya atau tidak? Maksudnya gini, Musa atau ya Musa pernah belah lautan, Nabi Muhammad tidak pernah kan, tapi Yesus pernah. Itu baru masuk poinnya. Yesus 1, Muhammad -1. Ini tidak. Yesus juga ya berarti sama-sama kosong poinnya. Ngapain udah bahas gitu kan? Aduh, Pak Yesus ini memang apa guys? Memang mengalami semacam kegagalan berpikir gitu. Nggak mampu dia berpikir kritis guys ya kan? Error nih orang guys beneran. Dan saya bisa perpanjang segala macam daftar yang Musa bikin dan Muhammad tidak bikin. Makanya saya bertanya. Iya, tambahkan Yesus biar dia tahu nilainya 0. Oh tidak tambahkan Yesus, Anda nggak tahu nilainya 0 gitu. Ngapain nilai 0 dibahas? Kita bahas nilai +1 dan nilai -1 guys, gitu loh. Ini lagi cari pemenang ini, bukan nyari ngeles atau pembenaran gitu kan? Tentu adalah dasar apa itu semua kesamaan, ya. Nah, harus diingat lagi dalam konteks kitab Ulangan, ketika Musa berbicara seperti itu, nanti di ujungnya, ya, di ujungnya ketika Musa sudah mati, ya, lalu muncul teks Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat 10 yang berkatakan seperti Musa, tidak ada yang dikenal di hadapan Tuhan. Tidak ada nabi yang bangkit. Dengan ciri apa? Dengan ciri mujizat. Jadi salah satu ciri justru saya membuktikan dari dalam teks bahwa salah satu kesamaan seperti Musa, menurut Ulangan 34 ayat 10 itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Maka pertanyaannya, Muhammad bikin mujizat apa? Nggak tahu dia. Ini Muhammad itu pernah belah bulan, ya. Jangan lupa itu. Ya. Nabi Muhammad itu pemujizatnya, ya. Ada bayangkan ya, makanya baca sejarah Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, mau ditangkap, mau dibunuh. Lalu beliau tuh kan itu dalam perjalanan menuju Madinah, hijrah. Di tengah jalan, dia udah sampai ketangkap nih sama orang-orang kafir ini, lalu dia masuk ke dalam sebuah gua. Di gua itu, ada bayangkan coba ya, buntu. Dan guanya nggak dalam, sehingga orang-orang kafir Quraisy kalau masuk tuh pasti tahu, pasti dapat itu Muhammad ketangkap dibunuh guys. Apa yang terjadi? Bayangkan ya, Muhammad masuk tiba-tiba langsung laba-laba buat sarang. Anda bayangkan bisa begitu? Laba-laba buat sarang ketika Muhammad itu masuk. Sebenarnya nggak ada sarang itu. Artinya itu mukjizat. Sehingga orang kafir Quraisy masuk, mereka melihat bahwa di gua ini ada sarang laba-laba nih. Nggak mungkin ada orang di dalam. Karena laba-laba itu biasanya membuat sarang di tempat orang yang nggak ada, di tempat yang nggak ada orangnya. Nah itu butuh waktu, kayak rumah saya, rumah Anda lah. Itu sarang laba-laba langsung ada nggak ketika Anda pergi di rumah sebentar? Nggak ada. Pasti ada tinggalan rumah Anda waktu berminggu-minggu, bulan-bulan baru ada sarang laba-laba kan? Sama, ini kok nggak mungkin ada orang baru masuk langsung ada sarang laba-laba. Berarti ini memang udah lama kosong, nggak mungkin Muhammad di dalam. Itu mukjizat. Kedua misalnya, tadi kan bulan udah, itu nggak perlu saya bahas lah, Anda bisa cari sendiri, ya. Lalu mukjizat lain kayak Nabi tuh mau dikepung di rumahnya, udah dikepung dah. Tapi apa yang terjadi? Allah membuat mereka tuh tidur, nggak sadarkan diri, tidur tapi saya nggak tahu. Nah, Muhammad itu keluar diam-diam
Harusnya ditangkap itu, karena mereka sudah ngepung rumah, nggak ada tempat Muhammad itu lolos, nggak ada. Dan Muhammad itu keluar biasa saja gitu. Dan diganti bosnya dengan sahabatnya. Akhirnya sahabatnya ditangkap dan nggak dibunuh karena memang diincar adalah nabi yang mau dibunuh. Sahabatnya bukan nabi, jadi nggak dibunuh. Tapi kalau itu nabi, ketahuan nggak tangkap, bunuh guys. Jadi ketika Allah membuat para orang ini yang mau nangkap itu ketiduran, ya, Anda bayangkan ya, saat genting mereka tidur. Harusnya nggak tidur mereka, tapi mereka tidur. Ya, tanpa mereka kuasai, tanpa mereka kuasa mereka tidur. Itu mukjizat namanya. Gitu. Jadi harus belajar bahwa memang juga punya mukjizat gitu kan. Cuman nggak digembur-gemburkan seperti yang lainnya gitu. Anda aja yang harus baca sejarahnya guys, gitu. Biar paham apa mukjizat Nabi Muhammad gitu kan. Ya. Lalu kalau kita juga melihat lagi bahwa tadi persoalannya adalah kalau itu Muhammad kan jadi aneh bahwa Nabi itu akan berasal dari saudara-saudaramu, dan tadi saya kira ada bukan berasal dari saudaramu, tapi berasal dari sesama saudaramu. Bukan sama, dari antara saudaramu. Ngerti nggak? Dari antara saudaramu. Dari antara saudaramu. Saudaranya Israel apa? Ya, Ismail, Arab. Jadi Ishak punya saudara dari antara saudaramu, yaitu dari antara saudaranya Ishak, bukan sesama Ishak. Dari antara saudaramu artinya saudara Ishak dan Ismail. Berarti anak keturunan Ismail, itu logikanya guys. Kalau dari antara sesamamu oke lah, atau dari antara kalian oke lah, dari sesama saudara Yahudi oke ya. Ini antar saudaramu. Antar berarti antar negara, antar provinsi, bukan provinsi yang sama. Nanti nggak? Dari antara sesamamu, antara saudaramu, sesama saudaramu. Dari antara, berarti sudah antar. Udah beda negara, antar provinsi, antar negara. Bukan lagi negara yang sama. Bukan lagi Yahudi yang sama, tapi saudara Yahudi siapa? Ismail, gitu kan? Itu Arab. Jelasan yang tidak selesai dari Summa itu adalah dia mulai lari ke Abraham, nanti lari ke Ismail, lalu turun bangsa Arab. Memangnya Ismail itu saudaranya Israel? Ismail itu saudaranya Israel, bapaknya sama, yaitu Abraham. Ngerti nggak? Israel itu adalah Yahudi, ya, yaitu Ishak, dari keturunan Ishak. Ishak itu saudaranya adalah Ismail. Kelar perkara guys, ya kan? Saudaranya Israel tuh, Israel kalau dilihat secara pribadi itu Yakub. Saudaranya Esau, Bani Edom. Kalau Ismail itu terlalu ke apa? Dari antara sesama saudaramu. Antara, jangan lupakan antaranya. Antar. Berarti bukan dalam provinsi yang sama. Antar provinsi, berarti 2 provinsi atau lebih. Antar kota berarti kota 2 atau lebih. Kalau 1 kota beda, nggak pakai antara gitu. Antara berarti 2 atau lebih kota atau 2 lebih saudara guys gitu. Nah itu namanya exegesis dari orang yang tidak mengerti hermeneutika Alkitab sehingga dipaksakan seperti itu. Anda nggak mengerti tentang pemahaman bahasa yang benar gitu kan? Berarti kalau gitu hermeneutika Alkitab dia tuh tidak sama dengan pemahaman bahasa yang benar guys. Makanya saya bilang ya, mau dogma kek, mau hermeneutika kek, kalau tidak sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar dan logika, itu harus dibuang, ganti. Jadi patokannya adalah bukan hermeneutika kek, mau dogma kek, tidak, tapi logika dan pemahaman yang bahasa yang benar guys, itu logikanya. Tadi itu dasarnya. Jadi kalau ada dogma atau hermeneutika sesuai dengan logika dan pemahaman bahasa yang benar, buang itu, ganti gitu kan. Sesuaikan dengan logika dan pemahaman bahasa yang benar guys, itu baru benar gitu kan. Ya, lalu kalau kita bisa melihat juga bahwa Nabi itu, kalau dikatakan tentang Nabi itu, dia berbicara demi nama Yahweh. Di situ kata TUHAN besar itu YHWH, Yod-He-Waw-He. Jangan ngerti. Ya. Apalah arti sebuah nama? Sosoknya sama. Mau Anda sebut dia Yahweh, Allah Bapa, Allah Ta'ala, sosok sama. Yang dia itu adalah bukan namanya, tapi ciri-cirinya. Apakah dia manusia? Bukan. Dia bukanlah manusia, juga bukan manusia. Selesai perkaranya. Dia adalah Tuhan, bukan manusia, juga bukan manusia.
setelah Yesus manusia, selesai. Yesus manusia, sekaligus Yesus juga adalah anak manusia, artinya Yesus bukan Allah, guys, gitu. Yahweh Allah Israel. Tuhannya orang Israel. Nah, nggak ngerti dia. Dia mau ngotak-ngotakan Tuhan kayak presiden. Oh, Yahweh adalah Tuhannya orang Israel saja. Tuhan itu bukan presiden Pak Esa Soru. Tuhan itu adalah semesta alam, penguasa semesta alam. Dia Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Arab, Tuhannya orang Indonesia, Tuhannya semesta alam. Jangan ada kotak-kotakan kayak presiden. Oh, dia cuma presidennya Israel. Dia cuma Tuhan Israel. Nggak gitu logikanya. Tuhan kok dikapling-kapling, guys. Kekuasaan Tuhan dikapling-kapling. Itu bukan presiden Pak Esa Soru. Itu Tuhan. Tuhan beda sama presiden, makanya lah. Orang nggak bisa bedakan antara presiden dengan Tuhan, antara Tuhan dan manusia, itu kacaunya, guys. Maka belajarlah Pak Esa Soru, belajar membedakan antara Tuhan dengan presiden, ya kan? Tuhan dengan manusia, belajar bedakan. Nanti ada bakal cerdas nanti kan. Kalau gini Anda tidak cerdas, guys. Kalau gini caranya kan. Lalu setelah itu langsung dibicarakan tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah bahwa kapan Muhammad pernah berbicara demi nama Yahweh Tuhannya Israel? Tidak ada. Lagi ya, Yesus pernah berkata bahwa waspalah terhadap nabi palsu, nabi-nabi palsu. Jadi nabi itu ada banyak, lebih dari satu, karena kalimat adalah nabi-nabi palsu. Berarti bukan Nabi Muhammad, karena Muhammad itu cuma satu. Nah, siapa mereka? Jadi mereka datang kepadamu menyamar si domba. Mu ini siapa? Bagi Yesus awal. Yesus bicara kepada, waktu itu dia ngomong kepada tentang nabi palsu pada siapa? Kepada pengikut Yesus, pengikutnya yang ada bersama dia. Artinya nanti mereka tuh akan datang itu nabi palsu itu pada pengikut Yesus itu. Dan mereka tuh menyamar si domba. Alias mereka pura-pura sebagai pengikut Yesus. Padahal mereka bukan domba tapi serigala buas. Itulah Paulus dan kawan-kawannya. Yang merupakan penganut ajaran Trinitas. Yang membantai, yang melibas, yang menghabisi orang-orang pengikut Arius dan kawan-kawan pengikutnya yang berpaham Unitarian. Yang masih dekat dengan yang sama dengan yang Yesus ajarkan, Unitarian. Karena Unitarian sudah lebih dulu ada dibandingkan Trinitarian. Trinitarian itu baru datang belakangan. Sama, berarti Yesus benar kata-katanya bahwa mereka datang kepadamu si domba. Artinya mereka datang belakangan. Kamu sudah ada duluan. Orang yang berpaham Unitarian sudah ada duluan. Belum didatangi oleh kaum Trinitarian. Yang mereka itu adalah menyamar si domba. Padahal mereka adalah serigala buas. Buktinya apa? Mereka membunuh, mereka membantai para orang-orang penganut Unitarian, gitu kan? Mentang-mentang mereka di backup oleh kerajaan Romawi. Itu logika kita, guys. Kalau tidak ada, maka justru apa yang dikatakan di sana bahwa berbicara konteksnya nabi palsu, maka justru kalau Muhammad mau dipaksa waktunya. Oke, Pak Isra. Tengok nabi palsu gimana gitu ya. Nah, itu jelas-jelas bilang bahwa mereka datang kepadamu dan menyamar si domba. Sejak kapan nih Muhammad menyamar si domba? Kita tuh sudah disebut sebagai onta, karena gurun. Yang domba tuh kalian gitu, bukan kami. Jangan bawa Nabi Muhammad sebagai nabi palsu, tidak. Nabi palsu itu datang menyamar sebagai domba, alias dari kalian sendiri, dan itu diakui jujur oleh saya selalu sama satu orang yang beragama Katolik, dia inbox saya. Dia ngaku itu. Saya katakan ini dari internal kalian, karena nabi palsu itu menyamar seperti domba. Gak ada hubungan sama Islam, gak ada. Dengan Nabi Muhammad tidak ada. Karena kami itu bahkan sebutnya bukan domba, tapi onta atau kadal Arab. Artinya itu untuk kalian. Dan dia jujur mengatakan di inbox saya, ya kamu benar. Mereka itu adalah orang-orang Protestan gitu ya. Padahal dia juga gitu kan. Jadi dulu gak ada itu Katolik Protestan, gak ada. Yang ada adalah umat Nasrani. Belum ada umat Kristen, belum ada agama Kristen, belum ada agama Nasrani, belum ada. Yang ada hanya adalah umat Yahudi Nasrani, guys. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.